Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih, wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima, wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Kunci Kebaikan TV channel YouTube. Begitu pula pemirsa atau pendengar Radio Roja Darussalam Palembang, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga keistiqomahan. Pada hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj, 40 hadis yang berkaitan dengan tentang pendidikan dan juga manhaj, yaitu cara memahami dan juga mengamalkan ilmu, begitu pula cara berdakwah. Maka kita mudah-mudahan dengan hadis yang ada di dalam buku ini kita bisa mengambil faedah, karena yang kita pelajari adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini insyaallah kita membahas hadis ke-9, yaitu yang ke-9, hadis yang ke-9. Taib, kita bacakan al-haditsu tasi', hadis yang ke-9. Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah taala meridainya, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dia kemungkaran tersebut, ubahlah dia dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, apabila dia tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya. Wa man lam yastati' fa biqalbihi, barang siapa yang tidak mampu maka ingkarilah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemah keimanan. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita lihat di sini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih alhamdulillah. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkara, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Dan di sini melihat kemungkaran bukan berarti dibatasi dengan hanya melihat dengan mata kepala kita. Maksudnya adalah man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang mengetahui dengan yakin, baik misalkan setelah mendengar, setelah dikabarkan oleh orang yang mengabarkan dengan pengabaran yang thiqah atau bisa dipercaya, atau misalkan dia melihat langsung, menyaksikan langsung, atau menyaksikan dengan media CCTV misalkan, atau yang lainnya, dia mengetahui misalkan dengan surat misalkan, atau dengan pesan singkat. Jadi ini kita katakan ayyuhal ikhwan, man ra'a minkum munkaran bukan berarti dibatasi dengan melihat saja, tetapi orang yang mengetahui kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka dia ubah kemungkaran tersebut, maka dia usaha untuk menghentikan kemungkaran tersebut, biyadihi, dengan tangannya. Ya, dengan tangannya. Jadi dia berusaha dengan tangannya, maksudnya apa? Dengan kekuasaan yang dia miliki. Ya, dengan kekuasaan yang dia miliki. Seperti misalkan orang tua, misalkan seorang laki-laki melihat istrinya melakukan perbuatan maksiat, maka dia ingkari.
Seperti orang tua melihat anaknya melakukan perbuatan maksiat, maka dia ingkari. Dia hentikan kemungkaran tersebut. Begitu pula para pemimpin, misalkan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kades, atau Bupati melihat kemungkaran yang ada di daerahnya, maka mereka menghentikan kemungkaran tersebut. Taib, dengan kekuasaan dan kemampuan yang mereka miliki. Begitu pula misalkan Pak Polisi, ya, orang-orang yang bertugas di kepolisian mengingkari kemungkaran dengan cara-cara yang sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh kepolisian. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Apabila dia tidak mampu, maka ingkarilah dengan lisannya, dengan lidahnya, dengan ucapannya. Dan termasuk di dalamnya ayyuhal ikhwan, mengingkari kemungkaran dengan tulisan. Ya, mengingkari kemungkaran dengan tulisan. Jadi kalau misalkan tulisan, maka itu masuk ke dalam lisan, yaitu dengan ungkapan, ucapan. Jadi kalau misalkan seorang tidak memiliki kekuasaan, ya, maka yang dia lakukan adalah menasehati, memberi peringatan, memberikan nasihat, atau menyampaikan suatu hal yang terlarang. Itu yang bisa dilakukan dengan lisannya, atau kalau tidak dengan lisan maka dengan tulisannya, seperti memperingatkan, mari kita sholat 5 waktu sebelum kita disolatkan. Begitu pula untuk para wanita, pakailah jilbabmu sebelum engkau dibungkus dengan kain kafan misalkan. Atau perkataan sejenisnya, atau misalkan berdakwah dengan tulisan, mengingkari kesyirikan, mengingkari ritual-ritual yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka dengan tulisan atau dengan lisan, maka yang seperti itu ayyuhal ikhwan termasuk perbuatan mengingkari dengan lisan. Wa man lam yastati' fa biqalbihi. Barang siapa yang tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran dengan lisannya, menghentikan kemungkaran dengan lisannya, maka yang dia lakukan adalah fa biqalbihi, maka dia ingkari dengan hatinya. Dia ingkari dengan hatinya. Ya. Dia ingkari hal tersebut dengan hatinya. Maksudnya apa? Dia membenci kemungkaran tersebut. Dia benci, tidak senangi, dan menginginkan agar kemungkaran tersebut disingkirkan. Meskipun dia belum tahu caranya, tapi dia benci akan ketika terjadi kemungkaran tersebut, dia ingkari dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Ini menunjukkan bahwa orang yang mengingkari hanya dengan hati, ketika melihat kemungkaran, maka imannya itu lemah. Jadi ini menunjukkan juga bahwa ada orang yang lebih tinggi imannya. Ada orang-orang yang lebih tinggi imannya, yaitu orang yang mengingkari kemungkaran, dia tidak diam, tapi dia terus berusaha menasihati dengan lisan atau dengan tulisan, dengan cara-cara yang baik dan penuh hikmah. Dan terkadang melakukan tindakan-tindakan yang dia itu dengan strategi berdakwah, ya kan. Terkadang bisa saja mengingkari seseorang atau mengingkari kemaksiatan, dia membutuhkan tadbir atau pengaturan atau strategi, butuh misalkan 3 bulan atau bahkan 1 tahun atau 2 tahun, dia tidak langsung menjelaskan kebatilan, tetapi mengambil hati masyarakat terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, dan mereka mengetahui adab akhlak dan layak menjadikan panutan, kemudian dia menjelaskan kepada masyarakat apa-apa yang mungkar bagi mereka yang telah dilakukan dan menyelisih ajaran agama Islam. Jadi di sini termasuk kesabaran di dalam mengatur strategi dakwah. Itu tidak menjadi masalah, bukan berarti dia itu mendiamkan kemungkaran atau dia mengingkari hanya dengan hatinya. Tidak, tetapi dia telah melakukan upaya dengan tindakan dan juga perbuatan, meskipun dia harus bersabar menahan dirinya untuk mencapai hikmah di dalam berdakwah. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, perlu kita ingatkan bahwasanya jangan sampai kita menjadi orang yang sangat lemah keimanan kita dengan tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Perlu dipertanyakan hati kita. Kalau misalkan kita melihat kemungkaran, ternyata kita diam saja. Ada orang yang berzina, ya kita diam saja. Ada orang yang minum-minum. Subhanallah, kita bergabung dengan pengurus masjid, ikut-ikutan saja, namanya juga buntut ya.
Kita masih kecil, jadi ikut-ikutan aja dulu. Jadi subhanallah, di satu masjid itu, di tetangga masjid sekitar jarak berapa puluh meter atau 100 meter seperti itu, berapa ratus meter, itu ada perjudian. Memang tempatnya agak tersembunyi. Kemudian menjadi heboh di masjid, menjadi heboh bahwasanya telah terjadi perjudian di sini, ada permainan ini, permainan itu. Ya, kemudian menjadi heboh di masjid, dan subhanallah orang yang aktif di masjid ini berbincang bagaimana caranya agar kita bisa mengingkari kemungkaran ini. Ini akan rusak, ini anak-anak kita, para remaja juga akan rusak dengan adanya perjudian. Akhirnya satu orang yang rajin mengatakan, saya akan jadi mata-mata, saya akan jadi mata-mata. Satunya lagi katanya pengurus, oke, kamu jadi mata-mata, awasi kegiatan mereka. Kemudian yang kedua, kita akan lapor ke Pak Kades. Kita akan lapor Pak Kades. Jadi waktu itu Pak Kades, akhirnya kita ikutan juga bertamu ke rumah Pak Kades dan melaporkan hal tersebut. Ya, akhirnya beliau berjanji akan melaporkan kepada kepolisian. Dan alhamdulillah belum sampai, mungkin sudah desas-desus itu sudah terdengar juga oleh para pejudi tersebut, dan mereka takut kalau misalkan ditangkap karena menimbulkan keresahan. Akhirnya mereka berhenti dan kabur entah kemana, tidak ada lagi. Jadi alhamdulillah dengan adanya perhatian dari pengurus masjid, jamaah-jamaah masjid, kemudian perhatian dari para masyarakat di sana, kemudian juga usaha dari Kades ya yang mendukung upaya amar ma'ruf nahi mungkar, itu sangat bagus. Sehingga apa? Sehingga bisa ya, seperti Kades, begitu pula kepolisian menggunakan powernya atau kekuatannya untuk mengingkari kemungkaran. Kemudian ayolah ikhwan, terkadang mengingkari kemungkaran itu tidak perlu banyak tingkah, ibarat kita seperti itu ya. Terkadang saya pernah dulu ketika masih bujang, waktu itu sebelum maghrib jam 6, saya jam 6 kurang 20 penasaran mau ke darat, bahasa kami ke darat, yaitu ke daerah dalam ya, ke dalam gang. Dan ternyata subhanallah dengan mata kepala saya sendiri ya, saya lihat ada orang bermain judi, belum mandi, mamang-mamang atau paman-paman ya seperti itu berjudi. Bapak-bapak yang sudah punya istri berjudi di situ, tidak tahu malu. Dia berjudi di depan teras seperti itu, atau di lantai seperti itu kan, di depan rumah. Mereka berjudi. Saya bingung, saya ini masih muda gitu kan, baru usia mahasiswa kuliah ya kan, S1. Kemudian saya bingung. Cuma saya ketika itu sudah pakai pakaian lengkap, siap untuk sholat gitu kan, pakai gamis juga alhamdulillah. Jadi sudah saya cukup mengucapkan salam saja. Saya rasa salam saja. Saya ucapkan dengan suara keras, Assalamualaikum, Mang. Saya dengan suara keras, Assalamualaikum, Mang. Mereka diam, seolah-olah panik atau apa gitu ya. Sudah saya tinggalkan, saya terus berjalan ke arah belakang, menyapa para tetangga kan seperti itu. Kemudian ketika saya kembali lagi menuju ke arah balik, saya lihat mereka sudah bubar. Masya Allah. Saya bilang, ternyata untuk mengingkari kemungkaran ya tidak harus kita marah-marah gitu ya, tidak harus kita keras-keras gitu, atau misalnya ini judi atau apa, tidak. Tapi itu juga menjadi pelajaran untuk saya ya. Ketika itu saya ucapkan salam saja, tapi ternyata itu sudah cukup untuk mengingkari kemungkaran. Jadi ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita perlu memikirkan cara yang lebih tepat. Oleh karena itu pentingnya kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah makan pahitnya kehidupan, asamnya atau kecutnya asam ya, asamnya garam gitu, kecutnya pengalaman yang pernah mereka lakukan. Dengan adanya cerita-cerita dari para senior kita yang sudah lama berdakwah, maka akan kita dapatkan nasihat-nasihat yang begitu berarti, sangat berharga, yang akan kita dapatkan insya Allah. Dan ini harus dilakukan oleh orang-orang yang muda. Ya, orang-orang muda rata-rata adalah orang-orang yang sangat semangat. Mereka punya ide-ide yang cemerlang, baru ya, karena menyesuaikan dengan keadaan mereka di zamannya. Sangat semangat untuk melakukan sesuatu, akan tetapi ayolah ikhwan,
kita membutuhkan orang yang berpengalaman yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah pengalamannya lama untuk berdakwah, untuk untuk diminta nasihat dari beliau-beliau. Saya teringat saya pernah berkunjung dan bertamu kepada salah satu seorang ustadz senior ya di Solo waktu itu. Taib. Beliau mendirikan pondok pesantren, hanya saja beliau menasihati kan, subhanallah. Antum bangun pondok itu mudah katanya. Bangun pondok itu mudah insyaallah. Tapi yang sulit itu adalah mencari tanah. Yang sulit adalah mencari tanah. Kalau sudah ada pondok, kemudian baru mencari tanah melebarkan, maka harganya sudah mahal katanya. Harganya akan mahal. Oleh karena itu ini menjadi nasihat untuk saya dan juga teman-teman kami ya di Sumatera Selatan. Akhirnya apa? Fokus dulu kepada perluasan, banyakin tanah dan masalah nanti apa akan terbangun atau tidak, minimal kita sudah persiapkan untuk anak cucu kita ya. Anak cucu kita. Karena memang yang namanya manusia itu beranak pianak dan bercucu cicit gitu kan. Bercucu dan bercicit. Adapun tanah tidak beranak gitu. Adapun tanah tidak beranak, otomatis apa ya? Dunia ini akan semakin dipenuhi dengan manusia, kepemilikannya pun juga semakin terbagi. Dan itu sudah terjadi di Jawa dan di kota-kota besar. Oleh karena itu ini menjadi pelajaran. Kita katakan juga kepada teman-teman sekalian, ya usahakan bagi yang ingin mendirikan pondok pesantren atau juga lembaga pendidikan, fokus dulu ke tanah mungkin seperti itu. Kemudian kepada pengembangannya setelahnya. Nah, ini nasihat. Bagaimana kita meminta nasihat kepada ustadz yang senior. Begitu pula contohnya kita meminta nasihat kepada orang-orang yang sudah makan garam, sangat banyak sekali merasakan pahitnya kehidupan di dalam dakwah, ya kan? Pahitnya kehidupan di dalam dakwah. Contohnya misalkan kita mendapatkan ada seorang dai, ya ini contoh bagaimana pentingnya meminta nasihat kepada ustadz-ustadz yang senior. Ketika terjadi perselisihan misalkan di antara dai dan ada saja di antara dai jika sudah banyak, itu yang tidak mencerminkan dakwah yang hak, ya, lebih condong kepada ciri-ciri dai su, ya, yang dai yang buruk, atau misalkan cinta dunia dan ambisius terhadap dunia, kemudian menggunakan cara-cara licik dan tidak terpuji misalkan untuk menggeser posisi yang lain misalkan. Taib, ya, orang yang seperti ini walaupun hanya satu, tetapi kalau dia adalah seorang dai gitu kan, dikenal sebagai seorang dai ahli sunnah di kalangan mad'unya, maka ini menjadi masalah. Ya, akhirnya beliau menasihati, ya harus dinasihati empat mata kata beliau. Ini kewajiban seorang muslim adalah menasihati empat mata. Kalau misalkan ada seorang muslim kita nasihati, maka dai yang seperti ini kata beliau lebih berhak untuk dinasihati empat mata dan jangan dilakukan di depan umum. Masya Allah, nasihat itu sangat baik ya. Kemudian kita coba bertemu dengan dai yang disebut bermasalah tersebut ya. Dan alhamdulillah yakbalul haq, menerima kebenaran, dan juga ada hal-hal yang kita nasihati juga. Yang penting nasihat telah tersampaikan. Nah, ini pentingnya bagaimana kita meminta nasihat dari para senior dalam berdakwah. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, selain kepada para senior, penting meminta nasihat kepada orang yang berilmu. Karena yang namanya dakwah ini, yang namanya beramar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf artinya memerintahkan kepada kebaikan, wa nahi mungkar, dan melarang dari kemungkaran. Ini adalah kita mengurus orang lain. Jadi untuk langkah-langkah dalam berdakwah ini sangat penting kita berkomunikasi juga, meminta nasihat kepada para ahli ilmu, ya, kepada para ahli ilmu.
saya beri contoh, ada sebuah musola mengadakan Jumatan karena mereka menganggap bahwa Jumatan di masjid-masjid yang lain itu tidak sesuai sunnah, banyak menyelisih sunnah katanya. Maka kita mendirikan sholat, padahal di musola itu hanya 4 orang atau 5 orang saja yang hadir, ya. Dan saya bertanya kepada teman yang bertanya, ya, ketika meminta pendapat ya kepada kita, bagaimana ini Ustadz hukumnya mereka mendirikan jamaah Jumat di musola? Saya bilang masalah hukum seperti ini, tetapi saya bertanya, saya tanya dulu, apakah mereka itu sudah minta fatwa kepada salah satu ustadz? Siapa ustadznya? Maka yang bertanya ini, karena dia mengingkari juga perbuatan teman-temannya, belum ustadz. Belum ada bertanya kepada salah seorang ustadz. Subhanallah, saya bilang, yang seperti inilah yang membuat fitnah di dalam masyarakat, yang membuat fitnah di dalam dakwah. Ya, pertama musola, dinamakan musola, kemudian Jumatannya cuma sekian orang, 4-5 orang atau 6 orang seperti itu. Kemudian alasannya tidak tepat, tidak tepat. Oleh karena itu butuh bimbingan dari para ulama atau para ustadz, ya, untuk kita bersikap, begitu pula beramar ma'ruf nahi mungkar. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, mengingkari kemungkaran. Kalau kita berbicara tentang kemungkaran, ya, sesuatu yang diingkari. Namanya mungkar itu sesuatu yang diingkari, ya kan? Yang menyelisihi syariat, sesuatu yang menyelisihi syariat, maka dikatakan ingkar, sesuatu yang mungkar. Kita harus paham bahwasanya yang kita ubah kemungkaran itu adalah yang sudah disepakati sebagai suatu kemungkaran. Sebagai suatu kemungkaran di dalam syariat kita, ini adalah suatu kemungkaran yang jelas sekali para ulama terdahulu mengingkari kemungkaran. Menganggapnya sebagai suatu yang haram, sebagai suatu yang haram. Adapun misalkan ada perselisihan dari pendapat yang tidak ada dalilnya, tidak ada pendapat dari ulama-ulama sebelumnya, ya, maka yang seperti itu ya tidak masuk hitungan. Ya, contohnya misalkan seperti ini. Suatu kemungkaran, minum minuman keras. Minum minuman keras diingkari oleh seluruh ulama apa tidak? Ya, seluruh ulama mengingkari orang yang minum minuman keras. Ya, seluruh ulama. Berzina juga demikian. Pakai pakaian yang seksi, ya, itu juga diingkari oleh seluruh ulama. Tidak ada perbedaan. Meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan Jumatan, kemudian melakukan perjudian, ini suatu hal yang muttafaq, yaitu yang disepakati oleh para ulama. Maka suatu yang muttafaq seperti ini, ya, inilah yang kita ingkari. Seperti juga berjilbab. Jilbab wajib. Oleh orang yang tidak berjilbab, maka kita harus nasihati, kita berikan peringatan atau nasihat agar dia memakai jilbab. Wanita yang memakai jilbab. Taib. Tetapi di sini misalkan ada pendapat-pendapat nyeleneh mengatakan bahwa zina itu halal, kemudian yang namanya perjudian yang kalau nggak sampai permusuhan maka halal katanya. Begitu pula misalkan jilbab tidak wajib, ya. Yang dikatakan oleh orang-orang yang dianggap ulama sekarang ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dia berpendapat untuk memenuhi hawa nafsu dia dan hawa nafsu para pengikutnya, maka ini kita sebutkan ulama, ya, orang yang sok ulama yang bukan ulama. Karena ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan agama kepada umat ini, takut tersesat. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perselisihan yang tidak dianggap seperti itu, maka
tidak menjadi masalah kita terus mengingkari kemungkaran yang telah disepakati oleh para ulama di zaman dahulu. Allah alam bissawab. Taib. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu la inkara fi masail ijtihadiyah. La inkara fi masail al-ijtihadiyah. Fi masail ijtihadiyah. Tidak ada pengingkaran terhadap permasalahan-permasalahan yang dibangun di atas ijtihad, yang dibangun di atas ijtihad para ulama. Maksudnya apa? Para ulama berselisih pendapat dalam suatu hukum, kemudian ulama A ada pengikutnya, ulama B ada pengikutnya, ulama C ada pengikutnya, dan pendapat mereka itu misalkan berbeda-beda antara satu dan yang lain di dalam menghukumi suatu permasalahan, ya, maka kita katakan khilaf seperti itu mu'tabar, syaratnya harus mu'tabar, yaitu khilaf yang diakui, dia adalah khilaf yang terjadi di zaman salaf atau zaman terdahulu, zaman-zaman keemasan Islam, yaitu khilaf yang diakui, alhamdulillah, ya. Kemudian bukan khilaf yang tidak diakui oleh para ulama. Ya, seperti khilaf yang tidak diakui, seperti saya kata tadi, ada yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib, zina itu halal. Maka yang seperti ini kita buang langsung pendapatnya, tidak kita anggap pendapat tersebut, dan kita wajib mengingkari perzinaan dan juga orang yang tidak berjilbab, karena ini adalah suatu hal yang wajib kita ingkari. Adapun permasalahan, saya beri contoh permasalahan khilafiyah, artinya permasalahan yang dibangun di atas ijtihad. Sebagaimana kita ketahui, ya, ada mazhab, berbagai macam mazhab yang ada di mazhab fikih di dunia ini. Seperti kalau di Indonesia kan mazhab Syafi'i. Kemudian di Saudi, di Syam atau di Yordan itu mazhabnya adalah mazhab Imam Ahmad. Kemudian seperti di Afrika itu banyak memegang mazhab Imam Malik, begitu pula di Sudan. Begitu pula ada, kalau Abu Hanifah itu banyaknya di sebagian Mesir, ya, setengah dari Mesir. Begitu pula atau sebagian dari Mesir, dan yang paling banyak di Pakistan, Bangladesh, dan India. Itu mazhab Abu Hanifah. Dan itu pun ada di Indonesia, pun ada yang menganut mazhab-mazhab beraneka ragam di Indonesia. Walaupun yang paling besar adalah yang bermadzhab Al-Imam Asy-Syafi'i, bermadzhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ada juga yang terbesar kedua yang bermadzhab Imam Ahmad yang di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada yang memegang madzhab Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik, sangat sedikit sekali yang bermadzhab Imam Malik di Indonesia ini. Tapi kan kita katakan ada perselisihan. Nah, di sini perlu kita pahami, kalau perselisihan dibangun di atas masalah ijtihadiyah, contohnya Imam Abu Hanifah memandang bahwa sholat witir itu wajib, ya. Imam Abu Hanifah memandang sholat witir itu apa? Wajib. Sedangkan jumhur ulama yang lain mengatakan bahwa witir itu sunnah. Sholat witir, ya, 3 rakaat misalkan, atau dengan jumlah ganjil, itu adalah sunnah. Ini pendapat yang kuat, sholat witir itu sunnah. Taib, apakah orang yang bermadzhab Abu Hanifah mengatakan bahwa witir itu wajib, dia mengingkari mazhab yang lainnya? Mengingkari mazhab yang lainnya seperti mazhab Imam Syafi'i, kamu ini harus sholat witir, gini. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena seorang ini mengikuti apa yang diyakini benar dari ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama, atau dia mengikuti ulamanya, siapa yang membimbing dia. Maka tidak boleh yang bermadzhab Abu Hanifah ini mewajibkan atau mengharuskan, bahkan menghukum orang yang tidak sholat witir karena dia meyakini mazhab yang lain. Begitu pula contohnya di dalam mazhab Imam Ahmad. Di dalam mazhab Imam Ahmad, orang yang makan daging onta itu wajib berwudu kembali. Karena orang yang makan daging onta, ya, wajib berwudu, wajib mengulangi wudunya. Ini dalam mazhab Imam Ahmad. Sementara
jumhur ulama mengatakan bahwa tidak batal wudunya orang yang makan onta, itu tidak batal. Maka di sini kita bisa melihat ayyuhal ikhwan, apakah orang yang bermadzhab Imam Ahmad mengingkari orang-orang yang sudah makan onta kemudian tidak berwudu, ya kemudian langsung sholat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ya mereka meyakini sesuatu yang lain yang itu termasuk permasalahan ijtihadiyah, permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama dan perselisihannya itu diakui, ya diakui. Kemudian contohnya saya berikan contoh tadi apa? Madzhab. Nah, sekarang madzhab Imam Malik. Madzhab Imam Malik di dalam madzhab Imam Malik melarang yang namanya bersedekap ketika sholat. Jadi mereka mengharuskan menurunkan tangan ketika sholat. Jadi Allahu Akbar, mereka tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tapi menjulurkannya ke bawah. Nah, mereka mengatakan mengharuskan itu, mengharuskan hal tersebut. Kemudian sementara jumhur ulama memandang bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, maka seperti ini, apakah boleh orang yang bermadzhab Imam Malik seperti itu mengingkari pendapat-pendapat yang lain, kemudian mewajibkan orang-orang untuk tidak meletakkan tangan di atas tangan kiri? Jawabannya tidak, karena ini dibangun di atas permasalahan ijtihadiyah. Apalagi contohnya di dalam madzhab Imam Syafi'i. Apa dalam madzhab Syafi'i? Di dalam madzhab Imam Syafi'i misalkan, di dalam madzhab Imam Syafi'i, contohnya masalah membaca sholawat di dalam tasyahud akhir. Di dalam tasyahud akhir di dalam madzhab Imam Syafi'i dikatakan dia adalah rukun. Rukun di dalam sholat salah satunya adalah sholawat di tasyahud akhir, di tasyahud yang terakhir sebelum salam. Dikatakan sebagai rukun. Sedangkan jumhur ulama mengatakan itu hanya sunnah, tidak sampai wajib. Maka apakah orang yang bermadzhab Syafi'i mengatakan tidak sah sholat orang yang lain, ya yang mengikuti madzhab yang lain? Jawabannya tidak. Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini ayyuhal ikhwan yang masuk dalam ranah ijtihad, maka tidak mengingkari, tetapi yang adanya adalah nasihat dari yang lain agar memilih pendapat yang lebih baik, Taib. Jadi seperti itu, tidak boleh mengingkari dalam permasalahan ijtihadiyah. Tapi yang pertama, khilafnya itu kuat, ya khilafnya itu harus kuat. Syaratnya yang pertama, khilafnya itu apa? Perselisihannya itu kuat, bukan sesuatu perselisihan yang pendapatnya itu lemah. Seperti itu langsung, kalau lemah langsung dibuang saja, tidak usah dianggap, ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan di suatu wilayah, di suatu daerah, dia telah mengamalkan sesuatu yang lebih utama, Taib, dari perselisihan para ulama, maka tidak perlu untuk mengingkari hal tersebut. Contohnya misalkan di Saudi, orang-orang itu berpendapat bahwa cadar itu wajib, dan para ulama sepakat bahwa orang yang bercadar lebih baik daripada orang yang tidak bercadar. Meskipun ada perselisihan apakah dia wajib ataukah sunnah, tapi sepakat para ulama di zaman dahulu bahwasanya cadar itu hukumnya bagaimana? Lebih utama daripada yang tidak bercadar. Hanya saya berselisih apakah dia wajib atau tidak. Nah, di dalam madzhab Imam Ahmad, contohnya di Saudi Arabia, mewajibkan bercadar jika keluar dari rumah. Nah, di sini amalan tersebut sudah menjadi suatu yang afdal, kita katakan suatu yang afdal. Maka tidak perlu kita ingkari. Kalau misalkan kita berpendapat bahwasanya cadar itu tidak wajib, maka tidak perlu kita ingkari. Ya, kenapa? Karena masyarakat sudah memakai sesuatu yang afdal. Begitu pula yang kedua, contohnya di Indonesia, masyarakatnya banyak memakai madzhab Imam Syafi'i ketika sholat.
dan mengatakan batal orang yang sholat bergerak lebih dari 3 kali yang bukan gerakan sholat. Jika seorang bergerak lebih dari 3 kali yaitu gerakan yang banyak, dan gerakan banyak itu menurut mazhab Syafi'i adalah dibatasi dengan 3 kali gerakan. Dengan 3 kali gerakan. Maka kita katakan yang seperti ini tidak perlu kita ingkari di masyarakat. Kalau misalkan pendapat jumhur ulama, ya boleh bergerak lebih dari 3 kali, yang penting dia masih terlihat seperti orang yang sholat, maka dia tetap sah sholatnya. Ini pendapat jumhur ulama. Maka tidak perlu orang yang berpendapat seperti pendapat jumhur itu mengingkari apa yang dilakukan oleh di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i yang membatasi dengan tiga gerakan maka batal sholatnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat orang-orang yang bermadzhab Syafi'i sholatnya itu terlihat lebih khusyuk, jarang bergerak gitu kan. Jadi lebih utama kita katakan sudah biarkan saja. Kemudian yang selanjutnya, jangan sampai ketika kita tidak mengingkari kemungkaran dalam permasalahan ijtihadiyah, maka akan timbul permasalahan yang besar, mafsadat azam atau fitnah yang lebih besar. Saya beri contoh. Di dalam mazhab Abu Hanifah disebutkan bahwa selain anggur maka tidak mengapa minum minuman yang memabukkan kalau sedikit. Kalau sedikit maka tidak mengapa. Maka kita katakan ini adalah pendapat yang batil, pendapat yang katakanlah harus diingkari. Kenapa? Nanti orang-orang akan berdalih dengan mazhab ini bahwasanya boleh minum minuman keras yang bukan dari anggur asal sedikit. Ini harus kita ingkari. Kenapa? Karena akan bisa membawa kepada ketagihan, kemudian juga mabuk yang lebih besar sehingga terjadi mabuk massal. Maka kita katakan ayol ikhwan, walaupun itu pendapat mazhab Abu Hanifah, kita harus ingkari jika kalau dibiarkan akan terjadi kerusakan yang besar. Seperti juga dalam mazhab Abu Hanifah dikatakan bahwa boleh wanita menikahkan seorang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri walaupun tanpa wali. Maka kita katakan pendapat mazhab, tetapi kita katakan ini apabila dibiarkan harus diingkari. Yang seperti ini harus diingkari. Kenapa? Kalau tidak diingkari maka akan terjadi mafsadat atau kerusakan yang besar di masyarakat. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian untuk perkataan man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Kemungkaran ini perlu kita ingat bahwasanya kemungkaran ini adalah yang kita ketahui baik dengan mendengar atau melihat atau dengan pengabaran. Tetapi kita juga perlu mengingat ada kaidah tentang larangan tajassus, mencari cari kesalahan seorang mukmin. Wala tajassasu, wala tahassasu. Janganlah kalian melakukan tajassus, yakni memata-matai, mencari-cari kesalahan. Ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan hal itu. Maka para ulama merinci ke dalam 2 pasal atau 2 hal. Yang pertama, jika maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu dia hanya untuk dirinya sendiri saja, sendiri saja, tidak melibatkan orang lain, ya, maka itu tidak perlu kita tajassus, tidak perlu kita memata-matai. Tetapi kalau misalkan maksiatnya itu berbahaya, akan mengajak orang lain juga untuk bermaksiat, maka boleh kita memastikan kebenaran dengan memata-matainya. Saya beri contoh seperti ini. Kita memiliki kawan yang dia itu memakai headset. Ya, earphone headset ya. Pakai headset. Kemudian kita lihat dia kok kepalanya itu
ke kanan, ke kiri seperti ditiup angin seperti itu ya. Kan di situ menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan dia ini mendengarkan apa? Musik. Mungkin dia mendengarkan musik, kecurigaan. Maka yang seperti itu ya, jangan kita tajasus, kita cari tahu apa isi HP-nya, kita buka isi HP-nya atau kita dengarkan. Kita dekati ke kuping kita atau kita ke belakang telinga dia mendengarkan juga apa yang di headsetnya itu. Nah, tidak boleh, itu namanya tajasus. Tidak dibolehkan. Padahal kan itu maksudnya hanya untuk dirinya sendiri. Atau misalkan ada anak muda yang dia itu di dalam kamar buka laptop, ya, kemudian suaranya dikecilin. Wah, ini mencurigakan, yang gelap-gelap lagi katanya. Ya, waduh, ini jangan-jangan dia nonton yang tidak benar, misalkan seperti itu di laptopnya atau di HP-nya. Makanya seperti ini tidak perlu kita tajasus, dan kita juga dilarang untuk tajasus. Kenapa? Karena maksiatnya itu hanya untuk dirinya sendiri. Itu kalau misalkan kita ada kecurigaan. Nah, tapi kalau misalkan dia berhubungan, maksiat ini akan berhubungan dengan orang lain dan akan timbul kerusakan apabila dibiarkan, seperti pengedar narkoba, pengedar minum-minuman keras, ya, kemudian obat-obat terlarang misalkan. Kita mendengar desas-desus bahwa ada tetangga kita yang menjual arak. Ada yang menjual arak. Iya sih, dari baunya memang ada bau tidak enak seperti itu. Kalau lewat depan rumahnya misalkan. Wah, ini gawat ini, kenapa? Karena maksiatnya akan diminum ya oleh orang lain. Ini bahaya. Akhirnya apa? Kita tajasus. Kita melakukan tajasus, yaitu apa? Tajasus memata-matai. Apakah benar atau tidak? Misalkan ketika rumahnya sedang kosong, ya, kemudian kita memberanikan diri untuk menyelidikinya agar kita bisa memiliki bukti untuk pelaporan. Begitu pula misalkan masalah obat-obat terlarang, ini kan bahaya, merusak generasi, merusak anak muda, bukan hanya anak muda, malah yang merusak orang-orang. Tidak mengapa melakukan tajasus, ya. Tidak mengapa melakukan tajasus pada permasalahan-permasalahan yang maksiatnya itu akan bisa menyebar dan merusak orang lain. Tidak mengapa. Contohnya lagi misalkan peredaran senjata ilegal, ya. Tidak mengapa tajasus di dalam permasalahan-permasalahan seperti itu. Allah alam bissawab. Sebagaimana Nabi SAW, dia pernah menyuruh Ali dan beberapa orang sahabatnya untuk memastikan surat yang disimpan oleh seorang wanita untuk pengabaran rahasia Nabi SAW dan pasukannya. Di situ benar-benar diselidiki, bahkan bukan hanya dimata-matai, ya, dipaksa untuk menunjukkan surat tersebut, sampai diancam oleh Ali, kalau kamu tidak mau menunjukkan surat itu kami akan tanggalkan seluruh bajumu. Barulah dia memberikan surat tersebut dan mengaku, karena Nabi SAW tidak pernah berdusta dan apa yang dikabarkan kepada beliau adalah wahyu. Jadi yakin, para sahabat itu yakin pasti ada di dalam tubuh wanita ini. Ternyata setelah diancam, diancam dibunuh nggak mau, diancam ditanggalkan baju baru nyerah dia. Ya sudah. Ya, akhirnya apa? Akhirnya diserahkan pula rahasia tersebut. Allah musta'an. Jadi kita katakan aja, kenapa? Karena mengabarkan misalkan posisi jumlah pasukan Nabi, arahnya kemana, ini kan akan menimbulkan bahaya untuk pasukan Nabi SAW. Nah, sehingga boleh untuk melakukan hal tersebut. Taib. Allah alam bisawab. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengingkaran dengan tangan, maksudnya dengan kekuatan, begitu pula dengan fisik, ya, pengingkaran dengan fisik seperti menghancurkan ada tempat maksiat diobrak-abrik misalkan, kemudian khamar misalkan dihancurkan, tuak misalkan, ya, dipecahkan misalkan tuaknya, kemudian kalau misalkan ada rumah prostitusi dibakar rumahnya tersebut, ya, rumah wanita tunasusila. Maka yang seperti ini ayyuhal ikhwan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Adapun yang tidak memiliki kekuasaan, maka tahan diri. Kita alhamdulillah sudah punya, kalau di Indonesia sudah punya kepolisian, ya, sudah punya
kepolisian dan sudah ada pemerintah yang seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai masyarakat biasa, jangan adakan tindakan-tindakan penghancuran, ya, perusakan. Itu bukan wewenang kita. Adapun misalkan pemerintah atau misalkan kepolisian tidak melakukan amar ma'ruf tidak melakukan nahi mungkar, ya, maka apakah mereka berdosa? Ya, berdosa. Jika mereka mengetahui kemudian tidak mengingkarinya, maka mereka semuanya berdosa. Ya, maka mereka semuanya berdosa. Harus, kalau sudah tahu harus mengingkari kemungkaran tersebut dengan kekuatan yang dimiliki. Taib, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, menggerebek klub gay, ya, LGBT misalkan, atau menggerebek rumah bordir, rumah perzinaan atau bar dan sebagainya. Padahal dia bukan kepolisian. Akhirnya apa? Akhirnya timbul permasalahan yang berkepanjangan, seperti orang menjadi fobia terhadap Islam, fobia terhadap orang-orang yang terlihat istiqomah di dalam agama, gitu kan. Kemudian sampai ada perkataan jangan sampai belajar Islam terlalu dalam, gitu. Waduh, ini kan harusnya kalau semakin belajar tentang Islam itu semakin bagus, gitu kan. Sampai dikatakan seperti itu, tidak perlu belajar Islam terlalu dalam, katanya. Ini kan salah. Kenapa? Karena salah dalam menafsirkan cara beramar ma'ruf nahi mungkar. Makanya ini penting, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu kita membutuhkan bimbingan para ulama. Contohnya para ulama itu mengajarkan apabila ketika kita mengingkari kemungkaran ternyata terjadi kemungkaran yang lebih besar atau terjadi kemungkaran yang sama dengan yang sebelumnya, maka tidak boleh kita ingkari. Ya, kalau misalkan kita mengingkari kemungkaran tapi ternyata terjadi kemungkaran yang lebih besar dari sebelumnya. Contohnya ada orang main gamenya game yang ada sihir-sihirnya, ada yang judinya, ada yang bukan judi, ya, misalkan dia membuka aurat, misalkan seperti itu, ada sihir-sihirnya juga, ya. Kemudian satu sisi, kalau misalkan kita ingkari anak ini, bisa jadi dia akan berteman dengan orang yang tidak benar karena masyarakatnya ini rusak. Apakah kita larang? Jawabannya tidak. Ini kemungkaran yang dia lakukan lebih apa? Lebih mending daripada kalau dia bergaul bersama orang bebas dan bisa jadi nanti ngobat, ya. Kemudian khamar, ya, minum-minuman keras, ini sangat berbahaya. Karena itu kita katakan ini kemungkarannya lebih ringan daripada yang itu. Makanya kita tidak ingkari ini dengan tujuan apa? Jangan sampai dia melakukan kemungkaran yang lebih besar. Taib. Begitu pula ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Contohnya lagi, misalkan kita mengingkari patung-patung. Kan patung disepakati oleh para ulama adalah sesuatu yang haram, ya kan, patung makhluk bernyawa, makhluk hidup, ya. Entah itu hewan ataukah manusia. Ini sesuatu yang disepakati oleh para ulama akan keharamannya. Tapi kalau misalkan kita langsung wah ini mungkar, ini patung, ini adalah taugut, ini adalah ini. Kemudian kita hancurkan patung tersebut, kita patahkan kepalanya, kita sisakan badannya saja. Kira-kira bagaimana? Padahal itu adalah monumen atau tugu, ya. Tugu kita hancurkan. Kira-kira heboh apa tidak? Oh, jadi heboh. Akhirnya apa? Akan berakibat fatal. Nanti para da'inya akan dipenjara misalkan. Kemudian kajiannya akan dicekal, tidak boleh ada kajian. Kemudian pondoknya ditutup misalkan seperti itu kan. Kemudian tidak boleh ada lagi seperti ini kegiatan-kegiatan yang bernuansa islami yang mereka bilang keras itu seperti itu atau radikal. Maka kita perlu pertimbangkan, jangan sampai tindakan kita ini justru malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Seperti misalkan ada orang yang memviralkan menendang sesajen misalkan, menendang sesajen. Akhirnya apa? Terjadi kemungkaran
Yang lebih besar malah sajiannya lebih apa? Lebih banyak lagi, seperti itu. Maka perlu kita pertimbangkan semuanya, ayyuhal ikhwan. Permasalahan ini perlu kita pertimbangkan dengan baik, ya, dalam mengingkari kemungkaran. Taib. Kemudian begitu pula kalau misalkan para ulama akan membimbing jika kemungkaran diingkari kemudian berpindah kepada kemungkaran yang sama, maka jangan diingkari. Jangan diingkari. Kenapa? Karena akan menimbulkan kemungkaran yang sama. Didiamkan dulu, memikirkan cara atau strategi yang lebih tepat. Contohnya misalkan ada di suatu tempat digerebek, ya, ternyata tempat perzinaan digerebek, prostitusi, ya. Akhirnya dia apa? Pindah ke tempat lain, pindah lagi, sama aja berarti kan? Ini sama aja. Berarti apa? Mendingan dia didiamkan di situ, kemudian dipikirkan cara, entah didakwahi, entah apa, entah kenalan terlebih dahulu dan didakwahi. Ya, yang lebih apa? Yang lebih apa namanya? Yang bisa minimal mengurangi kemungkaran tersebut. Allah alam bisawab. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, yang namanya pengingkaran dengan hati. Nah, kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jadi harus kita pikirkan antara maslahat dan mafsadat di dalam berdakwah, ya. Jadi bukan hanya semangat berdakwah, tetapi apa? Harus didasari dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat. Tanyakanlah kepada para ulama. Saya beri contoh bagaimana mendakwahi masyarakat yang penuh dengan kesyirikan. Kalau kita langsung singgung kesyirikannya, maka sangat parah, ya kan, seperti itu. Maka disarankan oleh para ustadz kita, mulailah dengan Al-Quran. Ajarkanlah Al-Quran, ajarkanlah mengaji, ajarkanlah tajwid. Kemudian ajarkanlah adab-adab, ajarkanlah doa-doa. Setelah mereka sudah mengenal Islam, mengamalkan Islam dengan baik, barulah pelan-pelan melalui anak-anak mereka, misalkan kita jelaskan macam-macam kesyirikan, kemaksiatan. Jadi kita menggunakan lidah-lidah, ya, anak-anak didik kita untuk menyampaikan kepada orang tuanya. Saya pernah mendapatkan seperti ini. Dulu ada seorang ibu gitu kan, belum berjilbab. Anaknya masuk ke sekolah SD Islam, ya. Melihat ustadzahnya berjilbab besar. Akhirnya anak itu mulai berkomentar, "Bu, malu aku, Bu," katanya. "Saya malu kalau ibu tidak berjilbab," katanya. "Saya malu kalau ibu ngantar saya ke sekolah tidak berjilbab." Subhanallah. Akhirnya ibunya mulai berjilbab kecil. Setelah itu dikomentar lagi anaknya berjilbab besar, gitu kan. Begitu pula ada yang nasihati misalkan tentang benda-benda, ya, jimat-jimat seperti itu. Kenapa dia diajarkan oleh gurunya, kemudian disampaikan melalui lisan anaknya, ya kan. Ada juga yang masalah riba, misalkan tidak boleh masalah riba. Akhirnya apa? Dakwah itu kalau kita tidak bisa langsung mengungkapkannya kepada orangnya, kita gunakan orang lain, ya, ya, seperti anaknya, ya, kita didik baik-baik anaknya walaupun butuh bertahun-tahun untuk mendidik anak tersebut, tapi apa hasilnya bisa dilihat insyaallah pada kemudian hari. Yang penting kita harus terus bersabar dan memasang strategi dalam berdakwah. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai mengingkari kemungkaran dengan hati, ya, kita katakan itu boleh dan ini kewajiban, dan ini menunjukkan juga bahwasanya agama Islam itu agama yang yusrun, ya, tidak membebani kecuali sesuai dengan kesanggupan manusia, sanggupan seorang mukmin muslim. Apabila dia tidak sanggup mengingkari dengan kekuasaan, kekuatan, maka dia ingkar dengan lisan atau tulisan. Jika masih tidak sanggup, maka Allah memberikan makhraj, jalan keluar, yaitu ingkari dengan hati.
dan inilah suatu kewajiban. Tapi kalau misalkan ada orang yang tidak mengingkari dengan hatinya, ya, bahkan mendukung kemaksiatan tersebut, maka kita katakan auzubillahi min dzalika, itu adalah ya, ciri-ciri orang tersebut telah dimasuki kemunafikan. Nauzubillahi min dzalika. Dimasuki dengan apa? Kemunafikan. Nauzubillahi min dzalika. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya mengingkari kemungkaran tentu harus siap dicela dan tidak disenangi orang. Orang yang berperan di dalam amar ma'ruf nahi munkar, Allah Subhanahu wa taala sebutkan betapa besar pahala orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, berdakwah, sangat besar pahalanya. Dengan banyak dalil disebutkan di dalam ayat dan juga di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa? Dari besarnya pahala tersebut, jika ingin mendapatkannya, maka pasti tantangannya juga besar. Ketika kita mengingkari kebiasaan orang, mengingkari apa yang disukai oleh orang, maka harus siap kita mendapatkan kritikan. Kita kalau tidak kritikan maka penentangan, kalau tidak penentangan maka tantangan, ya kan, atau misal ancaman dan sebagainya. Maka kita katakan itu adalah sunnatullah, ya, sudah ketetapan Allah yang terjadi pada dai-dai, para orang yang berkecimpung dalam amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun semanis apapun ucapan yang diungkapkan, selembut kapas apapun, misalkan dakwanya sudah selembut kapas, semanis madu ucapannya, perangainya juga sudah sangat sopan, misalkan sangat santun. Kalau disampaikan kepada orang yang mengikuti hawa nafsu dan juga kurang imannya dan juga sombong misalkan, maka itu akan mental, akan tidak bisa diterima. Dan ini kembali lagi kepada kaidah bahwasanya hidayah itu ya biyadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu di tangan Allah. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Toh juga hidayah itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan. Baik. Kalau tidak ada maka saya rasa cukup ayyuhal ikhwan. Baik. Nah, di sini perlu kita ingatkan bahwasanya hadis ini mengingatkan kepada kita agar kita terus ya terus memperhatikan keadaan umat ini. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di dalam surat Al-Imran ayat 104 Allah Subhanahu wa taala katakan haruslah ada wal takum minkum ummah, di antara kalian sekelompok orang yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kita ingatkan juga, dan hukum mengingkari kemungkaran ayyuhal ikhwan adalah fardu kifayah, fardu kifayah. Barakallahu fikum jami'an. Baik. Saya rasa cukup ya materi kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih kepada tim media di Kunci Kebaikan TV. Begitu pula tim media di Radio Roja Darussalam Palembang dan sekitar. Barakallahu fikum jami'an. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.